Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam teman-teman. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Eh, Gimana teman-teman kabarnya? Sehat selalu? Ya, hari ini kebetulan kita insya Allah banyak waktu karena kita work from home. Ya, jadi kali ini saya akan membahas sebuah video ya yang diterbitkan oleh salah satu channel di YouTube ya dari saudara-saudara kita umat Kristiani ya, salah satu channel di mana di situ disebutkan bahwa Ustadz yang mengatakan bahwa Muhammad di dalam Bible itu adalah Ustadz yang sesat. Kira-kira intinya begitu ya, karena mereka mengatakan bahwa kita umat muslim ini menganggap bahwa Bible itu kitab-kitab palsu gitu ya. Jadi begini teman-teman, sebelum saya melanjutkan, ini penting buat kita semua ya, buat para dialog di YouTube atau debater ya. Di sana banyak ya, baik dari kalangan muslim maupun saudara-saudara kita Kristiani. Yang perlu kita pahami bahwa kalau kita sudah mengambil bagian dari debat ini, dialog ini, maka kita sudah berkomitmen ya untuk mengambil bagian dari logika dan nalar ya, logika dan nalar. Karena sebetulnya begini teman-teman, agama ini ada dua, dibagi dua ya, yang dogma ya, keyakinan itu nggak bisa dirubah, tapi ada bagian dari logika dan nalar, sains termasuk di dalam situ. Ini yang bisa kita logika, bisa nalarkan. Kalau kita sudah mengambil bagian dari logika itu ya, ini mungkin para debat bisa mengingatkan, maka kita harus berkomitmen untuk mengedepankan akal sehat, nalar dan logika ya. Jadi jangan sampai emosi. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua teman-teman, kita harus paham bahwa kita hidup di NKRI ini ya, ini terdiri dari banyak suku bangsa beragam, suku bangsa agama ya. Ya, kita harus tetap menjaga persatuan itu. Debat seperti ini boleh ya, tapi kita harus mengedepankan logika dan nalar ya, jangan sampai dibawa ke emosi. Itu ya, apalagi maaf ya, sampai ya mungkin mendiskreditkan orang lain atau agama tertentu, nggak boleh ya. Ya. Jadi itu yang kedua teman-teman ya. Jadi itu saya mengingatkan teman-teman sekalian. Kembali ke masalah ini ya. Jadi teman-teman salah satu channel ini menganggap bahwa Ustadz yang mengatakan Muhammad itu ada di dalam Bible itu adalah Ustadz sesat dan lain sebagainya. Jadi begini teman-teman ya. Yang pertama, kita lihat dulu videonya ya. Yang palsu. Nah, kalau masih tetap juga berlanjut pembahasan Muhammad ada dalam Alkitab, yang pertama, Ustadz yang mengatakan Muhammad dalam Alkitab adalah Ustadz yang sesat. Kenapa? Mengambil dari referensi yang palsu, mengambil dari referensi yang sesat. Nah, orang yang mengambil dari referensi yang sesat adalah orang sesat. Mencari pembenaran kepada kitab yang sesat adalah sesat. Berarti Ustadz yang mengatakan dan membenarkan dan mencari pembuktian bahwa Muhammad disebutkan dalam Alkitab berarti adalah Ustadz yang sesat, Bapak Ibu. Oke, jadi teman-teman, perlu saudara-saudara kita yang Kristiani memahami bahwa yang pertama, bahwa di dalam Islam kita meyakini
Allah setelah menurunkan Al-Quran dan kitab-kitab sebelum Al-Quran, Zabur, Taurat, dan Injil, ya, di awal-awal surat Al-Baqarah, ya, bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Jadi kita harus aladzina yu'minuna, orang beriman kepada yang diturunkan kepada Muhammad, Al-Quran, dan kitab-kitab sebelumnya. Tapi di dalam pandangan umat muslim, kitab-kitab sebelumnya itu sudah ada perubahan, sudah dirubah oleh tangan-tangan tertentu. Ya, saya nggak ingin mendebat ini, tapi saya ingin kepercayaan umat muslim ini, dasar saya mempercayai ini, ya, dasar saya mempunyai waktu dulu saya sempat menempuh pendidikan di Amerika. Saya banyak mendapat referensi buku tentang kritik-kritik Bible, ya, dari kalangan sarjana Bible sendiri, gitu ya. Banyak sekali buku-buku itu. Jadi saya sering dulu, kalau di sana saya sering ke perpustakaan di Cornell University, ya. Itu lengkap koleksinya. Salah satu, ya, ada beberapa buku yang mungkin bisa jadi referensi kenapa kita meyakini bahwa Bible itu dirubah, teman-teman, ya. Yang pertama adalah, ini nanti saya kutip di sini, ya. Sebuah buku yang berjudul Who Wrote the New Testament, ya. Siapa yang telah menulis Perjanjian Baru, ya. The Making of the Christian Myth, ya. Ini bukunya bagus banget. Jadi di situ ada beberapa perubahan di dalam Bible disebutkan. Ya. Kemudian buku yang kedua, ya. Bukunya bagus banget. Ini buku bagus banget, ya. Bukunya berjudul Must Quoting Jesus, The Story Behind Who Changed the Bible and Why. Ya. Buku ini sangat bagus, ya. Nanti akan saya bahas tersendiri dalam YouTube saya, ya, karena isinya bagus banget buku ini, ya. Salah satu yang menarik yang tercantum di buku ini adalah ada seorang cendekiawan, ya, John Mill namanya, ya. Dia dari Oxford University, yang menulis mengenai, dia jadi membandingkan manuskrip tua yang berbahasa Syria, Koptik, dan Yunani, dan ditemukan terdapat 30.000 perbedaan. 30.000 perbedaan di situ. Ya, kemudian penulis ini menemukan bahwa sebetulnya bukan hanya 30.000, banyak sekali. Dan nanti akan saya bahas tersendiri. Jadi dari sini mungkin kami umat muslim itu menganggap bahwa Bible itu sudah dirubah, itu salah satunya, ya, dasarnya ya dari para sarjana Bible sendiri yang mengatakan seperti itu, ya. Nanti silakan lihat buku-bukunya. Saya kasih linknya di Amazon. Teman-teman bisa beli, bisa baca. Kita terbuka, ya, kita harus mengedepankan logika dan nalar. Ya, itu yang pertama, ya. Ya, kenapa kami umat muslim bukan menganggap Bible ini kitab palsu, salah, ya. Justru kita umat muslim harus meyakini kitab-kitab sebelum Al-Quran, cuman dengan kadar bahwa kitab itu sudah banyak perubahan, ya. Nah, salah satunya keyakinan kami dasarnya apa, ya, buku-buku tadi, ya, buku-buku tadi yang sudah saya sebutkan. Sebenarnya banyak banget referensi yang ingin saya sebutkan, tapi cukup 2 itu sebagai referensi kita. Yang kedua, teman-teman, Muhammad di dalam Bible itu bukan hanya kita yang mengatakan, bukan hanya umat muslim. Jadi yang mengatakan itu, ya, mungkin pernah saya sebut di video saya sebelumnya, dan channel-channel lain sudah menyebut pula, ya.
Jadi yang mengatakan juga ada penelitian dari Profesor David Benjamin Keldani. Ya, setelah mu'alaf dia namanya Abdul Ahad Daud. Ya, dia pendeta Katolik Roma sekte Uniatic Chaldean 1895. Ini bukunya. Ya, ini mengungkap mengenai Muhammad in the Bible, judulnya Muhammad in the Bible. Ya, jadi bukan hanya kami kalau kami mempelajari Bible yang sekian ribu ayat itu tentu akan kesusahan. Saya dulu hampir 5 tahun mendalami ini, teman-teman. Ya, saya banyak membaca referensi itu ya sebelum saya menemukan, menurut saya pribadi menemukan kebenaran yang sejati dari sini, teman-teman. Maka teman kita yang beranggapan bahwa Ustadz yang mengatakan Muhammad di Bible ini Ustadz sesat, ya salah juga menurut saya pribadi, karena yang mengatakan justru pendeta Katolik sendiri dengan buku yang argumentatif sekali. Ya, dengan buku yang argumentatif sekali. Ya. Sebetulnya saya ingin membahas ini satu persatu per bab, tapi mungkin nggak ada waktu ya. Tapi saya ingin membahas salah satu buku Mas Quoting Yesus ya. Nanti mungkin akan kita bahas di video-video lainnya. Mudah-mudahan Allah ngasih kita kesehatan dan waktu yang luang. Ya, karena itu bukunya bagus banget isinya. Itu akan membuka cakrawala kita, teman-teman. Akan membuka logika dan nalar kita yang bagus banget lah ya. Bagus banget isinya. Nanti akan kita bahas bab per bab. Jadi begitu, teman-teman ya. Jadi jangan menganggap bahwa kita para ustadz ini yang mengatakan bahwa Muhammad in the Bible itu bahwa kita ustadz sesat, ya jangan. Karena yang mengatakan bukan kita sebetulnya. Ya, kita mengatakan tentu ada dasarnya gitu kan. Nah, salah satu dasarnya ya buku ini, teman-teman ya. Silakan Anda baca kalau ada waktu ya. Jadi begitu, teman-teman ya. Ini klarifikasi ya buat saudara-saudara kita umat Kristen yang di channel tersebut ya. Ya, supaya ini dapat dipahami kenapa kami umat muslim ini meyakini bahwa sebetulnya Nabi Muhammad itu ada tersirat di dalam kitab Bible. Begitu, teman-teman ya. Jadi begitu, teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat ya. Video ini semoga bermanfaat. Nanti akan kita bahas banyak sekali ya. Akan saya bahas di video-video selanjutnya insya Allah, dari buku-buku yang sangat bagus yang saya dapatkan waktu saya di Amerika ya. Buku-buku tentang kritik-kritik Bible ya. Buku-buku yang bagus banget ya. Itu, teman-teman ya. Jadi semakin teman-teman, jadi saya mengingatkan sekali lagi buat teman-teman debater ya, yang berdialog dan berdebat di forum YouTube dan lain sebagainya, baik umat muslim atau umat Kristiani ya, kita harus ya, sekali lagi teman-teman ya, saya mengingatkan buat saudara-saudara kita baik umat muslim maupun umat Kristiani ataupun agama lain yang sudah mengambil niat untuk berdebat, berdialog di forum baik di YouTube atau forum-forum lain, tetap menjaga logika dan nalar, hindari emosi ya, tetap jaga persatuan. Kita sebagai NKRI ya, kita ditakdirkan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa untuk hidup di Indonesia yang beragam-ragam suku, beragam agama. Harus dijaga ya, persatuan dan kesatuan bangsa ya. Oke, teman-teman, salam akal sehat, tetap jaga akal dan logika, hilangkan emosi di diri kita ya. Semoga video ini bermanfaat, teman-teman ya. Akhir kata demikian yang dapat saya sampaikan.
Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan lain sebagainya. Ya, kalau ini mungkin menyinggung saudara-saudara kita yang umat Kristiani ya, jadi ini klarifikasi jawaban saya di atas video tersebut ya. Akhir kata saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.